Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala PT SDN Division 2 dan yang kami hormati Bapak Ibu semua Dewan Guru SDN Division 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan rasa puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini kita masih dalam keadaan sehat jasmani kita maupun rohani kita. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menuntut kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati dan Bapak Ibu yang sangat bahagia pada siang hari ini, di sini kami perkenalkan saya dengan Lutfi Rahman Hakim, CGP Angkatan 9 yang ada di modul 1.4 yaitu diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Baik, di sini Bapak Ibu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan disiplin positif, menjelaskan teori motivasi, menjelaskan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan menjelaskan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan membahas kesepakatan kelas ya. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan dengan baik, sopan santun, bertanggung jawab, aktif dan disiplin. Nah, tujuan dari pembahasan kita hari ini yaitu ada 5, yaitu topik eksplorasi. Yang pertama, kita membahas tentang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, apa sih dari makna disiplin itu? Kata disiplin itu sering kita kaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal di situ sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan sebuah hukuman. Nah, justru itu adalah sebuah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak perlu digunakan sama sekali tentang makna disiplin, ya Bapak Ibu. Nah, di sini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, ya, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Apa sih yang dimaksud disiplin di sini? Yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal itu motivasi dari dirinya sendiri atau diri kita sendiri. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Baik Bapak Ibu, berikutnya. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk dari motivasi eksternal atau dari luar atau dari pihak ketiga. Berikutnya yang kedua, untuk mendapatkan
untuk melakukan imbalan dari orang lain atau institusi lain. Nah, pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga termasuk motivasi dari eksternal ya. Jadi eksternal itu bukan dari diri kita sendiri, bukan dari hati nurani kita sendiri. Nah, berikutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, di sini ada pertanyaannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi internal atau motivasi dari tujuan yang kita capai, yaitu disiplin ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, kita masuk sekarang ke keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan. Kenapa sih kok mesti membuat keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan? Nah, mengapa tidak membuat peraturan saja, atau mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok membuat keyakinan kelas padahal peraturan sudah ada? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kenapa kita tidak menggunakan peraturan di kelas, tapi kita menggunakan keyakinan? Dari bahasa peraturan, peraturan itu berarti ada pihak yang melakukan suatu peraturan untuk tujuan tertentu. Nah, tapi kalau keyakinan itu dari diri sendiri. Jadi anak bersama dewan guru, bersama guru itu melakukan suatu keyakinan, tapi itu mengena kepada diri sang anak. Apa yang diharapkan oleh anak? Tapi kalau peraturan itu biasanya aturan yang sudah ditetapkan. Mau tidak mau kamu harus melakukan itu, karena itu merupakan suatu peraturan. Demikian. Kemudian ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Mengapa tidak pakai peraturan saja? Ini menurut saya pribadi, karena kalau peraturan itu identik pasti ada sanksi dan hukuman. Namanya peraturan pasti ada sanksinya nantinya. Kalau keyakinan kelas itu kan dari diri sendiri. Nah, karena keyakinan kelas itu berawal dari diri anak itu sendiri, nanti akibatnya juga baik. Kenapa ini sudah bagus? Kenapa kok tidak peraturan saja? Memang peraturan sekarang sejak dulu itu identik ada hukuman dan bahayanya. Nah, untuk kedepannya. Terima kasih Pak. Oke, baik, seru ya. Terima kasih untuk jawabannya dari Bapak Ibu. Ya, memang kita itu ya apa ya? Memang untuk peraturan itu kita itu kayak terpaksa gitu, Bapak Ibu. Beda kalau sama itu memang harus kita jalankan. Iya benar. Kalau ya Kalau kita melanggar peraturan ada sanksi. Keyakinan itu benar-benar yang harus kita jalankan. Iya, benar. Bedanya peraturan itu ada sanksinya. Kalau keyakinan, ya ada sanksinya. Kalau keyakinan itu keluar dari keluar kita sendiri. untuk dari diri kita Ya, sendiri. karakter Pak. Oke, nah di sini ada contoh ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Sebenarnya itu bukan peraturan loh Ibu. Memang itu menggunakan helm itu kan sudah kebutuhan kita ya, demi keselamatan kita sendiri. Lah kenapa kok dibuat peraturan? Nah, ini termasuk contoh ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, ini kan apa ya? Sebenarnya bukan peraturan, ya wis dari diri kita sendiri. Seperti kayak memakai helm ketika mengendarai motor, nah itu kan kebutuhan untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Gitu,
sini ada kalimat untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, daripada peraturan, orang itu lebih mengikuti keyakinannya dari dirinya sendiri. Nah, berikutnya, nah di sini kita masuk ke keyakinan kelas. Kita sebagai guru membimbing anak didik kita ya. Nah, di setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama seorang universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak membedakan agama apapun itu ya, suku apapun. Yang namanya kalau kita mendidik ya harus kita samakan dengan kodratnya masing-masing ya. Nah, di sini menurut Hussein pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke, lanjut jawab ini. Nah, di sini bagaimana caranya untuk membentuk suatu keyakinan kelas? Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Abstrak itu tidak kelihatan, gitu. Nah, jadi tidak kelihatan itu menjadi peraturan yang lebih rinci dan konkret. Itu awalnya seperti itu. Awalnya itu seperti ada peraturan 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai harus sudah di dalam kelasnya, itu peraturan. Terus yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Oke. Jadi setelah menjadi sebuah peraturan, kita yakinkan ke anak-anak sehingga peraturan itu menjadi sebuah pernyataan, tidak untuk disuruh anak-anak itu ya. Nah, berikutnya menjadi sebuah pernyataan, akhirnya keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Berikutnya lagi, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak didik kita. Contohnya kayak seperti, nah di ruang kelas ini harus bukan kalimat harus ya, disiplin. Nah gitu. Terus disiplin, terus bisa juga kondusif, nah, saling menghormati, gotong royong. Nah itu termasuk kalimat-kalimat untuk dibentuk dalam keyakinan kelas. Berikutnya, semua warga kelas sebaiknya itu berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi semua anak itu harus dimintai pendapat ya, dimintai sebuah peraturan dulu memangnya awalnya itu memang. Nah akhirnya aturan-aturan itu dibuat sebuah kalimat pernyataan, dan akhirnya pernyataan itu dibuat kalimat sehingga kalimat itu menjadi nilai-nilai kebajikan buat anak-anak itu sendiri. Nah kalau sudah terbentuk, nah di sini harus meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sudah jadi keyakinan kelas, tidak hanya hari itu saja, kita harus terus berevaluasi setiap harinya ke setiap anak-anak itu dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Baik, berikutnya. Nah ini, mana yang terbentuk peraturan, mana yang termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Di sini dalam pembentukan keyakinan kelas itu ternyata ada, pertama itu peraturan memangnya. Awalnya itu peraturan dulu. Nah, kalimatnya termasuk peraturan itu. Nah ini, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kan kita menyuruh. Kalau tidak dikembalikan ke tempatnya, berarti kita hukum. Nah, karena melanggar peraturan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, berikutnya
Berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Nah, gunakan masker, jangan berlari ke kelas atau koridor ya. Nah, untuk bahasa pernyataan di kegiatan kelas itu yang pertama tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain dan diri sendiri. Berikutnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan berkomitmen. Terus keselamatan, menghormati orang lain ya. Kesehatan. Nah, kesehatan itu jadi awalnya peraturan dilarang menggunakan narkoba untuk menjadi nilai kebajikan yang itu menuju ke kesehatan ya. Terus berganti atau menunggu giliran. Nah, itu nilai kebajikannya menghormati orang lain atau kesabaran. Nah, di sini peraturan untuk menggunakan masker itu keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini nilai kebajikannya untuk diyakinkan di kelas itu menuju ke keselamatan dan keamanan. Berikutnya, nah ini eksplorasi yang berikutnya tadi. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Kita biasanya sering memberikan anak-anak ribet ya. Nah, ini termasuk masuk ke dihukum oleh penghargaan. Dampaknya apa Bapak Ibu? Anak itu tidak bisa percaya diri, kurang percaya diri. Terus harus apa? Oh, aku gak dikei ribet. Terus gak boleh rasa-rasa lah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, nah, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini katanya namanya alif on gitu. Nah, selama ini kita untuk memberikan kayak ranking, nah itu termasuk dihukum oleh penghargaan. Ranking 1, ranking 2. Nah, ketika yang ranking 2 ini malah untuk orang ini apa ya, percaya dirinya kurang. Nah, ini termasuk dihukum oleh penghargaan. Berikutnya, nah ini dampak dari dihukum oleh penghargaan. Yang pertama itu dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjang bisa penghargaannya menghukum, dan berikutnya penghargaannya tidak efektif, dan yang terakhir penghargaan bisa merusak hubungan. Nah, di sini pengertiannya. Apa pengaruh jangka panjang atau jangka pendek dari dihukum oleh sebuah penghargaan? Yang pertama itu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, hanya waktu itu saja. Misalkan kita memberikan anak-anak ribut, ya itu kok berikutnya tidak ada tindak lanjutnya ya. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Berikutnya lagi, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dihukum oleh penghargaan itu dari segi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berikutnya nih. Nah, sekarang penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking lain, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum.
Tapi di sini kita sudah menggunakan semenjak di kurikulum 2013 itu sudah tidak ada rankingnya, sudah berarti kita sudah melakukan GOP. Nah, berikutnya memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi kita memberi penghargaan itu sama saja kita mengendalikan perilaku seseorang, Bapak Ibu. Berikutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Artinya menimbulkan rasa apa ya? Kecewa gitu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi, di sini ada penghargaan yang tidak efektif. Apa ya penghargaan yang tidak efektif itu? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini bagaimana ya contohnya ya? Ada yang bisa? Kalau sampai mau melakukan ini nanti tak kasih permen. Nah, ya benar. Iya. Jadi diiming-iming, diiming-iming ya Bapak Ibu ya. dirasakan. Nah, itu termasuk dihukum sama penghargaan. Iya. Nah, terus ini ya Pak Ibu, kita menyuruh anak terus itu kok lagi gile, tapi itu dari itu siapa termasuk? Sama gitu. Hanya beda uang dan namanya. Iya. Nanti dia dari mana sih udah tinggal ini? Sampai saya ngomong ke mereka. Oke. Berikutnya ya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Nah ini, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Berikutnya lagi, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi orang itu kalau ada sudah apa ya, diberi penghargaan, akhirnya terpusatnya ke penghargaannya gitu. Kayak kita berarti kita memberikan reward ke anak-anak itu bagaimana itu ya? Mengharapkan ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Iya, tapi kita harus belajar mengajarkan keikhlasan. Keikhlasan. Oke. Nah, ini penghargaan itu termasuk merusak hubungan ya, Bapak Ibu. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak ya, nah maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang tidak diberikan penghargaan tersebut. Benar ya? Oke. Berikutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Gila rasanya. Menurut saya ini kalau memberi kalau dia termotivasi cek boleh dia akan termotivasi untuk istirahat lebih awal atau pulang lebih awal seperti itu. Jadi ya bu itu kan malah cepat toh. Jadi dia akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan lebih awal. Tapi di sini tuh penghargaan itu bisa merusak hubungan, Bapak Ibu. Maksudnya kitanya yang hubungannya apa ya, renggang gitu. Oh iya bu, lain-lain itu kayak muridnya wah buat gede penghargaan ini. Sedangkan Pak Mufti sih tidak memberikan apa-apa. Nah di situ nanti. Sehingga dikatakan penghargaan itu bisa merusak sebuah hubungan. Gitu.
Berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Nah ini, dan persaingan menciptakan kecemasan, ya. Betul ya? Nah, berikutnya mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini apa? Maksudnya apa itu? Putus asa, ya. Lanjut ya. Nah ini, jadi kesimpulan dari semua tadi itu dihukum sama penghargaan itu ini, Bapak Ibu, kesimpulannya. Penghargaan itu ternyata bisa menurunkan kualitas nih. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sudah kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kerjanya itu berhenti berkembang. Nah, mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, ini termasuk dihukum. Nah, iya benar. Jadi kerjanya itu dari pamrihnya seseorang, gitu. Nah ini. Berikutnya, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Coba kita baca ya. Yang pertama, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ini betul loh, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Jadi anak itu mendapatkan penghargaan setelah dia mendapatkan berhasil menulis sebuah puisi. Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Kita pernah merasakan seperti ini sih? Pernah gitu? Berikutnya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Nah, ini. Terus lanjut, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, pada murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Nah, jadi dihukum sama penghargaan itu termasuk bisa mematikan kreativitas seseorang. Ini lanjut. Nah, ini motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, ini penghargaan yang timbul dari motivasi dari dalam dirinya anak itu sendiri, atau istilahnya itu intrinsik. Berikutnya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat
itu sedang dirasakan secara alamiah. Nggih, Bapak Ibu nggih. Lanjut. Nah, ini. Coba kita ke pertanyaan pemantik ya. Di sini ada sebuah kolom, ada dua kolom. Kolom pertama itu tindakan guru, tindakan kita, apakah kita merasakan. Yang untuk kolom kedua itu termasuk tindakan tersebut itu hukuman atau konsekuensi. Okay. Yang pertama, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ayo. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu tinggal dua, Pak. Disuruh gurunya, berarti itu hukuman. Kalau anaknya punya kesadaran, langsung ngelak, berarti itu konsekuensi. Bisa dua-duanya gitu. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Oke. Konsekuensinya lek numplok tapi ora lagi. Berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman apa konsekuensi? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan, termasuk hukuman apa konsekuensi? Ayo, konsekuensi apa hukuman? Apa keduanya? Kecuali kalau itu sudah dibuat satu kesepakatan, bukan suatu peraturan. Kalau kamu nanti mencederai temanmu pada saat bermain di lapangan, berarti konsekuensi kamu harus duduk di Oke. Berikutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Oke. Berikutnya kita buktikan. Nah, ini bisa keduanya Bu ya, ternyata ini Bapak Ibu nih. Oh, sanksi itu konsekuensi dah. Iya. Karena sanksi itu hukuman. Nah, iya bisa dua-duanya. Bisa keduanya. Dilihat dari cara pandang. Ya. Artinya seperti itu tadi membersihkan tumpahan air di meja. Tapi gurunya menilai, kamu pakai baju cepat. Tapi kalau dia sadar dengan dirinya, kalau ya karena aku mempano, tak laku itu konsekuensi. Berarti kan memang benar di antara hukuman dan sanksi itu memang persepsinya sama. Itu menurutku sama gitu. Hukuman itu ya sanksi. Lihat konsekuensi beda dengan sanksi. Iya. Itu Iya. di atas saya. Sanksi itu hukuman. Di atas itu kan cuma tertulis hukuman atau konsekuensi. Dari semua sanksi Itu itu. kalau sanksi. Lah persepsi saya antara sanksi itu kan harusnya atau bukan. Iya, tapi sanksi Oke. kok cuma pakai konsekuensi ngono lho. Iya, oke. Sini sih benar gitu loh. Terima kasih. Ya wis iku ae iki lupa wis. Sudah nih, kita lanjut ya. Ya ini. Sanksi ini di hukuman itu memang ada sanksi. Tapi di sini ada hukuman. Kenapa harus ada sanksi kalau pilihannya ada hukuman? Hukuman, oke. Oke. Perbedaan hukum
dan konsekuensi. Apakah hukuman itu tidak sama dengan sanksi? Beda. Beda. Oh. Sampai takon kan ada loro. Aku mau ini enggak saya. Enggak apa-apa Bu, harusnya menghadap tinggal balik. Nah, iya. Sekarang kita ke definisi hukuman ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oh, imam. Nunggu. Nah. Di pinggir, kamar-kamar julinan, itu kan saya sakit hatinya. Aku melu kok kene tok delok sak loro. Loroan turu wenes. Hatinya sakit. Sudah ya. Sekarang yang ke definisinya konsekuensi. Kita baca dulu di hukumannya saja ya, hukuman. Membuat anak sakit bisa juga fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, ini hukuman. Dua kali lapangan memang kira-kira Nah. sakit ya. Lah. Sakit. Hatinya sakit enggak? Sakit. Sakit berarti kuat. Tapi lain konsekuensi. Ya memang bukan kesalahan kok melayu dewe. Jadi konsekuensi karena sadar. Oke, terima kasih. Berikutnya kalimat hukuman yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Sopan dikira sih benci disiplin. Apa-apa? Benci disiplin. Nah, Benci. terus berikutnya paksaan ya. Kalimat hukuman itu paksaan. Berikutnya lagi, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dari apa ini? Kayak gini. Ya, ya, ya. Selama ini itu kan biasanya anak meso. Ayo, ayo, pukul mulutnya 3 kali kan jadi gitu kan? Ya, ya, ya. Terus gimana solusinya Ini ya? termasuk hukuman Kayak ya, meso, pada itu. Hukuman itu. Ya, ya, hukuman ya. Hukuman. Aku Aku sampai prodo. pernah diulang-ulang, ada kasih di sini, ajak meso. Hukuman ya. Iya. Buktikan dia apa yang itu? Ada masuk di sini loh. Aku sampai lagi ana jenenge bapak kuwi. Sudah, kita lanjutkan lagi. Ternyata hukuman itu, nah ini konsep diri yang buruk ya. Berikutnya lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, jadi untuk dihukum kesalahan. Takut dihukum, akhirnya dia Gak ngaku. Oke, mengakui. Koyo kali berteriak mali. Lanjut. Lanjut ya. Nah, berikutnya itu ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini termasuk hukuman. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, yang berhukuman. Berikutnya kita ke konsekuensi. Nah, yang pertama, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Berikutnya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini anak bisa menghargai disiplin.
stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah ini konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hal, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, atau tempo. Apa lanjut? Nah, ini eksplorasi yang berikutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, pastinya bisa bertahan hidup. Semua berlanjut, saya dilanjut. Aku bosan. Terus kenapa kau ini? Kali-kali itu tak dapat nama. Aku sok gini pagi ini Bulan ya, harus Berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua itu mempunyai Ini mama yang dirasakan. kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mama yang benar dikasih sayang terus. Ya, satu. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang terakhir kesenangan. Dari bertahan hidup kita bisa juga membutuhkan makanan, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu dari kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Nah, dari segi kasih sayang dan rasa terima, yaitu kita harus rasa diterima, dipedulikan, berbagi, ya, kerjasama, nah, menjadi bagian dalam kelompok. Itu dasar manusia yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya itu penguasaan. Penguasaan di sini itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu kesenangan. Nah, ini kesenangan ini. Bermain, humor, antusiasme, ya, dan tertawa. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada sebuah kasus, ya, kebutuhan dasar manusia. Bu Ani, guru kelas 5 di SD apa itu Pak SDP itu Pak? Pelita Hati. Oke. Sedang bingung ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Oke. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Ayo Bani, sana jalan. Jangan ngeluh. Kayak aku ngeluh seringkali diminta bukan makan. Ayo, bagaimana, Bapak Ibu? Diberikan geprek. Telepon ibunya. Nah, dari cerita ini tadi kita ambil yang 5 konsep dasar tadi. Iya. Sama pilih sih sama. Apa milih sih tidak bertahan hidup? Sudah, kita lanjutkan nanti kita cari masing-masing ya. Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Berikutnya. Cari bahannya ya. Nah, ini ya. Jadi kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh Agus tadi. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani itu sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Ya. Nah, ini masuk 5 kontrol kebutuhan manusia. Yang pertama, pertanyaan yang pertama untuk Agus dari Ibu Ani. Lapar. Ya. Oh, berarti Bu Anis kudu nungokno. Keren. Lek Agus karena tidak diperhatikan berarti Bu Anis kudu ngekei. Ya, kita buktikan ya. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, di sini
kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila zaman Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, nah di sini kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila zaman Agus adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, nah kebutuhan di sini adalah apa? Penguasaan. Berikutnya, apabila zaman Agus karena dia merasa bosan, perasaan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, nah ini kebutuhannya adalah kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, nah ini termasuk kebutuhan kesenangan. Kira-kira selama ini yang kita hadapi dari anak didik kita ada nggak ya? Ada. Bisa nggak dicari? Kalau menurut Bu Suci, Iya. kadang-kadang guru-guru tidak ditanya dulu alasannya, ini kan harusnya ditanya alasannya. Ya, ditanya. Makanya Biasanya 5 ya. jebret gitu. Seperti tadi kalau ada pertanyaan, Bu, uangnya diambil, Pak takoni, opo duitku entek nang aku, ya wis berarti bertahan hidup kan. Maka njaluk duit Bu Susi ya entek. Ya, langsung ini, karena dia apa alasannya jalur duit ternyata duit ini kan nolak. Kalau satu kali sih enggak masalah. Lah, Dua kali-kali ini kan makanya harus disambung secepatnya, harus ditangani secepatnya. kalau gurunya nggak punya duit baru kita ke KS. Kalau KS ya. Dia nggak bisa. Oke, lanjut ya. Jadi ini nanti bisa kita dibuat untuk menangani masalah anak kita ya. 5 konsep dasar manusia lanjut ya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Guru itu harus mempunyai 5 posisi kontrol. Okay? Yang pertama, penghukum. Dia sebagai penghukum. Sama termasuk golongannya mana? Lo sama punya kontrol itu lo. Pembuat merasa bersama. Terus yang ketiga, teman. Berikutnya, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini ada sebuah motivasi ya. Kalau guru itu sebagai penghukum, itu bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Kalau kita posisi guru sebagai penghukum, menurut Bapak Ibu bagaimana? Kamu tenang, Mbak. Ya, tenang. Lagi push up 10 kali. Gitu kan? Tapi bisa-bisa kan seperti aku, tapi tindakan bullying juga bisa. Kemarin bullying berdua-berdua mana kayak pemulung itu kayak aku pola langsung. Ayo kita jadi. Wah, Allah. Lu bersih kan? Itu emosi yang dilimpahkan kepada anak. Tidak boleh. bukan emosi. Tapi aku tidak selalu visi, Mama. Lo baik. Berikutnya kalau kita sebagai guru di posisi pembuat merasa bersalah. Ya kita konsekuen. Kita minta maaf kepada mereka. Oke, siap. Kalau kita posisinya di sebagai teman, Sayang, Tempat curhat, tempat nah, curhat. ya, boleh. Kalau kita posisinya sebagai pemantau, diamati terus. Dibandeliin dalam Seperti iya. Oh, tapi anak nggak tahu ketika saya pendali itu sudah saya briefing. Iya. Kalau Bu Rizky melihat kamu lebih dari 3 detik itu berarti ada yang salah dengan kamu gitu. Jadi ketika kamu terus
Oke, baik. Terima kasih. Oke. Nah, dan yang terakhir ini kita posisi guru sebagai manajer. Nah, seperti apa Bu? Ya seperti kepala sekolah itu, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Nah ininya yang main. Nah, kalau manajer itu hanya ini yang main, Pak. Iya. Bukan ini. Hanya ini sama yang main. Sama ini yang main. Nah, Iya. itulah manajer. Oke, kalau dari kesimpulan tabel ini ya 5 fungsi kontrol guru, maka guru itu harus sebaiknya sebagai apa itu? Loh, semua harus dilakukan. Kita juga bisa menghukum tapi mendidik. Oke. Kita harus membuat mereka itu merasa bersalah apa kita yang salah. Kita juga harus bisa menjadi teman karena mereka kadang-kadang juga butuh teman. Tapi kita harus bisa memantau. Bahasa Jawa mengatakan cul mondase gandolono Buntute. sebabnya kita harus jadi manajer untuk menjadi sebuah pemimpin. Jadi anak-anak harus tahu bahwa kita harus mengikuti aturan. Oke, terima kasih, sangat luar biasa. Kasih bos. Makanya Pak Lu, di sini itu kita itu harus bisa menanamkan karakter kepada anak itu. Betul ya. Nah, satu-satunya jalan dasarnya itu di karakter. Kalau karakter kita untuk kepada anak-anak sudah memberi karakter ini, insya Allah jalan enak. Nggak ada membuli, nggak ada apa, nggak ada yang ngeplak gitu. Jadi menunjukkan karakter anak dulu gitu. Iya, Oke. dasarnya memang itu. Oke, terima kasih. Yes. Oke, berikutnya. Nah, sekarang ke Nah, eksplorasi ini yang terakhir ya. Restitusi. Nah, restitusi itu sebuah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapatnya dosen pada tahun 2004. Lanjut. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Oke. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut maksudnya. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan fokus pada solusi. Yang kesembilan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana ibu membuat salah murid kembali ke kelompoknya? Bagaimana? Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yeah. Artinya bahwa setelah anak itu salah, kita sadarkan bahwa dia salah, tapi anak itu tidak terus mengakui bahwa dia salah, tambah dia melemah atau dia tambah tidak percaya diri, tapi kita kembalikan rasa percaya dirinya supaya dia bisa bersama lagi dengan kelompoknya. Jadi anak itu tidak langsung di apa ya? Dihakimi terus Dihakimi, bersalah. oke, ya sudah. Terima kasih. Lanjut. Nah ini merupakan segitiga restitusi. Cara menangani kasus-kasus anak didik kita ya. Yang pertama kita menstabilkan identitas dari anak tersebut. Ditanya dulu, namanya siapa, kelas berapa, bapaknya siapa, kerjanya apa. ya benar. Tidak keliru, nomor WA berapa.
Nah, di sini cara menstabilkan identitas itu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu termasuk pertanyaannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kadang kita juga ya salah. Namanya manusia. Namanya juga Manusia. Nah, Tempatnya salah. terus yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita Validasi memvalidasi ya, tindakan yang salah. memvalidasi tindakan yang salah ya. Nah, di sini cara memvalidasikan bagaimana? Kita tanya dulu, kamu tentu punya alasan, nah mengapa melakukan itu. Jadi anak tersebut itu ditanyai dulu, oh kok ngelakuin ngono, nah, begitu ya. Iya, karena Semuanya ini habis. Itu bisa dijadikan segitiga restitusi masalah yang muridnya Muridnya diskusi diskusi tadi. tadi. Iya. mau restitusi kuat. Bukan prostitusi ya, restitusi. Besok Oke. dilakukan Restitusi. siswanya ya. Segitiga, oke. Sudah. Nah, yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Jadi anak tersebut meskipun salah, kita yakinkan dulu anak itu supaya dari kesalahan itu tidak diulang lagi dan kembali ke kelompoknya mereka masing-masing. Oke. Terima kelompoknya. Nah, ini di sini ada menstabilkan identitas. Yang pertama, tujuannya itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini kata-katanya yang harus diungkapkan dari gurunya. Kalau kita menstabilkan identitas dengan cara segitiga restitusi, ya. Yang pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kalian menyalahkan diri kalian sendiri terus menerus, apakah kalian bersikap baik pada diri sendiri? Nah, ini termasuk kata-kata yang ada di segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Oke. Berikutnya yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Di sini untuk validasi tindakan yang salah itu yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belong, fun atau survival. Oke. Berikutnya, nah ini divalidasi tindakan yang salah ini, guru itu harus mengatakan seperti ini. Kamu bisa apa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan yang baru. Nah, ini termasuk dari validasi tindakan yang salah. Berikutnya, maukah kalian belajar cara lain untuk dapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi ini kasusnya tadi yang bisa diterapkan di Bu Ani tadi ya, yaitu Agus tadi. Ya. Yang berikutnya yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi anak tersebut meskipun salah, kita tidak langsung menghukumnya, tapi ditanya dulu dengan cara segitiga restitusi seperti ini. Ya. Berikutnya lagi, nah di sini yang terakhir, menanyakan keyakinan ke anak sehingga anak itu meskipun bersalah itu tidak bisa tidak mau mengulangi lagi dan kembali ke kelompoknya anak tersebut. Nah di sini untuk meyakinkan anak, yang pertama itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah maka gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, ini tadi hubungannya dengan keyakinan ke kelas. Misalkan anak datang terlambat jam 7 baru datang. Nah, ini bisa kita gunakan dengan segitiga restitusi cara menyelesaikannya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kalian ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kalian rasakan ketika kalian melakukan itu? Kalian menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan untuk meyakinkan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah, ini kemarin yang saya lakukan di kelas 6B ini sampai ketakutan. kelihatannya ketakutan namanya ya. Sepertinya. Selesai ini berarti. Oh, itu yang dipertanggung susi dia. Terima kasih Bapak Ibu yang mana sudah memberi masukan-masukan kepada saya. Oke, saya kira saya cukupkan ya karena materinya sudah selesai. Semoga dengan kegiatan hari ini itu membawakan sebuah keberkahan buat kita sebagai tenaga pendidik di UPT SDN kedua, supaya kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk mengembangkan kualitas pengembangan diri kita. Bagaimana sih sebagai guru yang sebenarnya itu? Nah, tidak perlu marah-marah, tidak perlu menghukum. Nah, itu tadi ya. Jadi setiap hari itu harus senyum terus, oke? Semel. Iya, iya. Semel. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sehingga bisa hadir di dalam acara kegiatan diseminasi saya ini di angkatan CGP angkatan 9 ya. Saya akhiri dulu. Sebelumnya saya akhiri, kita berdoa dulu bersama-sama. Ala nabiyina al-fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu. Saya doakan semoga Bapak Ibu selalu diberikan dalam keadaan sehat. Buat diri kita sendiri, anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, saudara kita, keluarga besar kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.